Cek 1 juta, cek. Sakit dimulai Bu? Sakit dimulai Pak? Saya bisa minta waktunya 30-40 menit ke depan, enggak main HP bisa? Bagus nggih? Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki menjawab salam saya belum semangat dan belum kompak nih. Saya dapat informasi kalau warga Rusunawa Triharjo niki warganya semangat-semangat dan kompak-kompak. Gimana mau semangat dan kompak, mau jawab salam saja belum semangat. Kita ulang sekali lagi nggih. Saya doakan semoga yang jawab salam saya semangat dan kompak, semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bertambah keberkahan keluarganya, bertambah keberkahan rezekinya, bertambah pasangannya. Niku sakit dibuka mboten tiren ini niku. Iya, siapa tahu ibu-ibu mau menyimak juga yang mboten napa-napa. Saya nanti akan berdiri kok, nggak apa-apa. Nggih. Bun? Oh nggih. Ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan Allah masih memberikan kita nikmat sempat. Pak, Bu, karena bisa jadi banyak orang di luar sana yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat. Betul? Dan betapa banyak juga mungkin orang di luar sana yang diberikan nikmat sempat tapi tidak diberikan nikmat sehat. Maka yang jenengan wajib syukuri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada sore hari ini adalah mensyukuri nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan yang paling penting dan yang paling utama jamaah sekalian rahimakumullah, yakni adalah kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam tidak ada tandingannya. Walaupun seberapa banyak harta panjenengan, sekaya apapun jenengan, setinggi apapun pangkat panjenengan, semewah apapun hidup jenengan, tidak akan bisa membayar yang namanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Insya Allah jenengan hadir pada sore hari ini, duduk mendengarkan tausiah pada sore hari ini, insya Allah jenengan termasuk ke dalam orang-orang penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan di hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Senang boten Bu, Pak, Dek, kalau mau masuk surga dengan cara yang mudah? Mau? Mau. Maka sering-seringlah berangkat ke pengajian. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah musola Jannatun Naim Rusunawa Triharjo yang saya cintai dan saya banggakan,
Pripun kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Semua sehat nggih? Alhamdulillah sehat nggih. Adik-adik gimana kabarnya, sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat, lalu pripun bapak ibu, kabar dompet aman? Kenapa kok saya nanya kabar dompet? Kalau kabar dompet niki menipis bisa mempengaruhi kabar fisik, betul? Saya doakan semoga jenengan-jenengan semua yang ada di sini senantiasa Allah tebal-tebalkan dompetnya. Tebal nota-nota maksudnya. Tapi itu nggak penting bapak ibu sekalian. Yang paling penting yang ingin saya tanyakan ke jenengan semua adalah bagaimana kabar keimanan kita sampai hari ke-15 di Ramadan ini. Ada yang mengatakan, Ustadz, alhamdulillah iman saya sedang di atas-atasnya. Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, keimanan saya sedang biasa-biasa saja. Ya alhamdulillah. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, keimanan saya sedang apa? Sedang delosor-delosornya di bawah. Maka salah satu cara untuk mengecas keimanan kita yakni adalah bermajelis ilmu seperti ini. Insya Allah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, rahimakumullah, saya boleh berdiri Pak Mir? Boleh nggih? Saya boleh berdiri nggih? Pak Tris. Bu, boleh berdiri nggih Bu? Ngapunten, soalnya saya kalau duduk perut saya kram. Ya. Karena perut saya buncit. Tapi kalau orang buncit itu tanda setia Bu. Nggak percaya? Saya kasih tahu. Kenapa kok orang setia? Karena dia nggak bakal ngejar cewek lain. Mau tahu kenapa nggak bakal ngejar cewek lain? Gimana mau ngejar cewek lain? Wong gawa perutnya dewe wes angel kok. Mau ngejar cewek lain, betul? Dan orang yang buncit itu tanda penyayang. Kenapa penyayang? Iya, kalau ada makanan, kalau ada minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum, betul? Maka Bu, Pak, maka Bu, carilah orang-orang yang buncit seperti saya. Masya Allah, enggak ya, Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kami sampai bisa ke Rusunawa seperti ini bukan karena saya yang hebat, bukan karena takmir yang kuat, bukan karena jenengan yang kuat, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Maka 2 hari yang lalu saya sowan ke sini. Saya lihat lokasi, oh alhamdulillah, ternyata lokasinya di sini. Oh, ternyata inilah wajah-wajah spesial, tamu-tamu spesial dari hamba-hamba Allah yang senantiasa merindukan jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya mau nanya kepada jenengan, siapa di sini yang pengen masuk surga? Oke, berarti yang nggak ngacung berarti nggak pengen masuk surga ya? Oke, nggak apa-apa. Angkat tangan setinggi-tingginya. Sudah mandi kan? Siapa di sini yang pengen masuk surga ngacung? Bapak-bapak nggak usah gengsi Pak. Ini kita nyantai aja ngajinya. Kita bukan ngaji saklek enggak. Yuk, yang pengen surga ngacung. Oke, semua pengen masuk surga? Bapak-bapak pengen masuk surga, Bapak? Bu, pengen masuk surga, Bu? Dek, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen? Saya kasih satu syaratnya. Mau? Saya kasih satu syaratnya. Mau? Mati dulu. Nggak mungkin kan? Jenengan ujuk-ujuk masih hidup langsung main kaki brek masuk surga. Nggak mungkin kan? Harus mati dulu. Siapa yang siap mati hari ini? Siap mati. Masya Allah, luar biasa. Oh, siap nggak siap memang harus mati. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, dan adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya ada yang sudah kenal dengan saya? Belum ada ya? Belum ada ya? Memang saya orangnya nggak terkenal. Maka sore hari ini saya kenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Kita pengenalan terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau di Kulon Progo niku biasa dipanggil Buya Bayu. Saya sekarang sudah pakai peci Buya Bayu. Dulu sebelum hijrah nama saya Buaya Bayu. Tapi karena sudah hijrah jadinya Buya Bayu. Nah, enggak, ini hanya guyon saja. Alamat saya di Giripeni, di Kalikepek, Giripeni Wates, Kulon Progo, di perumahan. Ya, asli saya bukan asli Jawa Tulen, saya campuran, ibu saya Wonosobo, bapak saya Makassar. Jadi ngapunten kalau bahasanya campuran mboten napa-napa nggih. Kalau mboten saged basa Jawi soalnya. Ngapunten. Kalau mboten saged basa Jawi.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah mushola Jannatun Naim rahimakumullah. Sekarang Mas Bayu mau nanya, ada yang tahu nggak arti dari Jannatun Naim itu apa? Sering sholat di musola Jannatun Naim, Rusunawa Triharjawates. Pertanyaan saya, tahu nggak apa itu arti dari Jannatun Naim? Pak, halo Pak, tahu mboten Jannatun Naim itu artinya apa? Bu, apa itu Jannatun Naim, Bu? Surga. Surga yang penuh kenikmatan. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Saya kasih hadiah, Bu. Saya kasih hadiah. Duh, wah, kandel banget dong BTG. Insyaallah. Nih. Ya, buat takjil Bu ya. Matur nuwun. Beri tepuk tangan dulu buat Bu siapa? Hah? Bu Lulu ya, saya Pak Lili ya. Jannatun Naim itu adalah surga yang penuh kenikmatan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, seharusnya jenengan sebagai jamaah yang ada di sini, sebagai warga yang ada di Rusunawa Triharjawates ini, menjadikan musola ini, menjadikan lingkungan ini menjadi lingkungan minimal untuk surga kenikmatan dunia. Maka di momentum bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian rahimakumullah, saya pengen mengajak jenengan semua untuk berpikir. Untuk berpikir semua akan jenengan semua. Pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak yang tahu tujuan kita berpuasa ini ngapain? Menahan lapar, betul? Oke, menahan haus, betul? Ada lagi? Menahan nafsu, ada lagi? Oh, sekarang sudah mulai komunikatif, mulai pengen untuk duit soal lagi. Menjalankan perintah Allah, ada lagi? Nah, kalaulah jawaban itu diserahkan kepada manusia, pasti jawabannya selalu relatif, betul? Karena masing-masing orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Maka satu ayat yang mau saya sampaikan pada sore hari ini ada di Al-Baqarah ayat 183. Posisinya kalau nggak di atas ya di bawah. Soalnya saya pakai Android, pakai Al-Quran Android gitu ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dicatat baik-baik yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman berarti tidak hai. Pak, Bu, Mas, Mbak, jenengan beriman enggak? Beriman? Oke, berarti ayat ini cocok buat jenengan. Apa ayat selanjutnya dijelaskan? Kalimat selanjutnya, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu, agar kalian menjadi apa? La'allakum tattaqun. Apa itu? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, definisi takwa niku nopo? Yuk, anak-anak TPA yuk. Yang rajin TPA ngacung. Saya Ustadz, takwa adalah apa gitu, coba. Ada? Nanti Om Bayu kasih hadiah. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa, Bu? Apa, Dek? Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Namanya siapa, Dek? Violet. Violet, ayam Violet. Oh, oke, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Violet. Oke, sini Mbak, maju Mbak. Saya ada ini bagi-bagi THR loh, sini. Nih, sini. Ya, karena sesuai ukuran bodinya saya kasih 5.000 ya. Ngasih ya. Jangan berharap saya ketemu. Aku orang gak duit soalnya. Masya Allah. Saya mengutip perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, Pak, Bu. Beliau mengatakan begini. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya,
ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya, tapi kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Ketakwaan seseorang itu dilihat dari bagaimana semaksimal mungkin dia menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dia menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, maka esensi dari berpuasa ini yang banyak orang nggak tahu dan banyak orang yang lalai. Sejatinya kita berpuasa di bulan Ramadan mencetak diri kita dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba saya tanya ke jenengan, siapa di sini usia yang paling tertua? Yang paling tua sinten, Pak? Bu? Ada? Menolak tua semua ini berarti, Masya Allah. Ada yang paling tua di sini? Usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ada? Iki kayak malah kayak lelang. Hah? 60 tahun. Ada di atas 60? 61, ada di atas 61, iki malah kayak lelang. Ada di atas 61? Ada. Ya nggak apa-apa, saya cuma nanya aja kok, nggak saya hadiah kok. Nah, pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, Pak. Kalau jenengan usia 60 tahun, 70 tahun, jenengan mulai berpuasa usia berapa? 10 tahun misalnya ya, sudah balik. Pertanyaan saya, berarti sekitar ada 50 tahun jenengan masuk di bulan Ramadan, betul? Pertanyaan saya, apakah sudah menjadikan diri panjenengan, menjadikan diri jenengan itu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah atau belum? Sangatlah rugi, Pak, Bu, ketika kita masuk di bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan, kita tidak menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi sekali ketika kita masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini esensi yang penting harus kita bahas bersama-sama untuk kedepannya. Nah, maka Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, bertakwa itu gimana sih caranya? Contoh hal yang paling sederhana dan yang paling sering kita lakukan dalam setiap hari dan amalan yang paling pertama dihisab yakni adalah sholat. Bu, Pak, jenengan kalau dengar azan pripun? Oh, saat ini kalau Ramadan dengar azan maghrib ya seneng ya. Maksud saya di luar bulan Ramadan gimana? Ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah jenengan responnya Alhamdulillah memasuki waktu sholat, betul? Ataukah malah alah adzan meneh bisa niki, gawean kurang rampung iki malah. Coba responnya jenengan gimana? Maka inti dari kehidupan seorang mukmin, inti dari kehidupan seorang muslim yakni adalah menunggu waktu sholat. Pekerjaan jenengan di dunia itu selingan, tujuan utamanya adalah menunggu waktu sholat. Sekarang saya tanya lagi, apa yang inti dari sholat? Bu, Pak, apa yang inti dari sholat? Ketika itu tidak dilakukan, ketika itu tidak dibaca, maka batal sholatnya, tidak sah. Ada yang bisa jawab? Alfa, betul? Kalau jenengan sholat nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak. Maka yang paling inti di sholatnya adalah Al-Fatihah. Pertanyaan saya lagi, oke, akeh banget pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa inti dari Al-Fatihah? Amin gitu, waladhdallin, amin gitu intinya. Apa intinya? Inti dari Al-Fatihah adalah ihdinas siratal, berikan aku jalan yang lurus. Kita nih kadang sebagai manusia kadang sering belok dalam kehidupan, betul? Kita nih dalam kehidupan sebagai manusia kadang di dunia kadang sering melenceng tentang ekonomi, betul? Terkadang kita ini sering melenceng tentang dunia kehidupan dalam apalagi pekerjaan kita, betul? Maka kita selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang lurus sesuai dengan apa yang telah dikoridorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya kalau jenengan sholatnya benar dan baik, jenengan rajin sholat, insya Allah Allah akan luruskan hidup jenengan ketika sholatnya benar dan baik.
Nah, maka kenapa kok di bulan Ramadan itu juga disebut bulan yang mulia? Kenapa kira-kira? Kenapa kok lebih spesial daripada bulan-bulan lainnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oh, karena Ramadan bulan puasa. Iya tahu. Selain itu, ada lagi nggak pertanyaannya? Jawabannya. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya apa? THR. Nah, iki ya, pokoknya ibu-ibu bapak yang pekerja guys, pokoknya bulan Ramadan adalah bulan turunnya THR. Betul mboten? Betul. Nek adik-adik bulan THR-nya besok lebaran, Syawalan. Moro ning omahe lee Pak Dene dapat sangu, betul? Betul, dimanfaatkan, enggak apa-apa. Tapi esensi dari Ramadan adalah di Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pak, Bu, perhatikan kalimat saya. Pak, woi, Pak, Bu, woi, bangun. Perhatikan kalimat saya. Perhatikan kalimat saya. Apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran, dan apapun yang digandengkan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Saya contoh. Bulan yang diturunkannya Al-Quran bulan apa? Bu, bulan apa? Dek, bulan apa? Nah, bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan akan menjadi bulan yang mulia. Malam yang diturunkannya Al-Quran malam apa, teman-teman? Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, bahkan sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Kota atau wilayah mana yang diturunkannya Al-Quran? Watos, wah iki wilayah mana? Mekah dan Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah menjadi wilayah yang mulia, betul? Sekarang saya tanya lagi, analogi lagi. Anak muda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, seorang hafiz dan hafizah Quran, kira-kira menjadi mulia nggak? Mulia. Maka kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana banyak hartanya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana sebanyak titelnya, S1, S2, S3, S-Doker, S-Tongtong, S-Oyen dan segala macamnya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana banyak mobilnya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana HP-nya iPhone, bukan. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari bagaimana ketika dekat dengan Al-Quran. Maka Pak, maka Bu, maka Mas, Mbak sekalian, ketika hidupmu pengen mulia, ketika keluargamu pengen mulia, ketika masyarakatmu, rusunawamu mau mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Jamin, sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah yang menjaminnya. Maka Pak, Bu, yuklah, ketika kita bekerja nih, coba deh, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Ketika kita mengasuh anak nih, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Ketika saya menjadi seorang suami nih, apakah sudah menjadi suami dalam Al-Quran atau belum? Ketika keluarga jenengan sudah menjadi keluarga Al-Quran, lingkungan jenengan menjadi keluarga Al-Quran, lingkungan Al-Quran, insya Allah lingkungan keluarga jenengan akan menjadi keluarga dan lingkungan yang mulia, insya Allah. Nah, selanjutnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan untuk apa sih sebenarnya? Ketika Allah menurunkan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada makna dan tujuan tertentu. Nah, Al-Quran ini ditujukan untuk umat muslim. Gunanya untuk apa? Untuk sebagai hudan, sebagai petunjuk. Pak, Bu, Mas, Mbak, jenengan kalau misalnya pergi ke suatu kota nggak tahu arah, bukanya apa? Google Map, betul? Nggak mungkin kan jenengan meraba-raba, betul? Pasti kalau sering meraba-raba pasti akan kesasar, betul? Maka pakailah Google Map. Sama dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Sama, Bu, Pak, ketika kita mau dipandu kehidupan kita, maka cobalah bukalah Al-Quran. Siapa di sini yang ragu dengan Al-Quran, Ngacung? Nggak ada yang ragu sama Al-Quran? Oke, siapa di sini yang beriman dengan Al-Quran?
Oke, cuma 1-2 orang aja ternyata yang beriman sama Al-Quran ya. Oke, pertanyaan saya, iman kepada Al-Quran? Iman itu apa, Bu? Percaya. Percaya Al-Quran dari mana? Dari Allah. Percaya Allah dari mana? Dari Al-Quran. Muter kan? Nah, umat muslim saat ini banyak imannya yang sekedar iman ikut-ikutan, atau bahasa Arabnya taklid. Kita sebagai umat muslim, sebagai warga Rusunawa Triharjo, harusnya berislam secara akliyah. Apa itu? Berpikir. Kenapa kok saya berislam? Apakah Islam sudah menjadi jalan yang benar buat saya atau belum? Sehingga apa? Akidah jenengan, pondasi jenengan dalam kehidupan beragama jenengan akan semakin kuat ketika jenengan imannya sudah melalui proses berpikir. Nah, selanjutnya apa? Menjadi hudan dan menjadi furqan. Apa itu furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Islam tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Saya pernah ditanya sama anak remaja saya, anak-anak remaja, Mas, kalau misalnya saya berpuasa terus saya berpacaran gimana? Kalau saya pacaran niatnya untuk meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah, gimana Mas? Hukumnya gimana? Nggak ada yang namanya pacaran itu lillahi ta'ala. Nawaitu pacaran lillahi ta'ala. Nggak ada. Saya tanya sekarang sama bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di sini yang membolehkan anaknya pacaran ngacung? Siapa di sini anak-anak remajanya yang pacaran ngacung? Pacaran? Oke, maju sini. Sini. Pacaran toh? Masya Allah. Baru kali ini Pak, ada yang jujur langsung dengan saya pacaran. Biasanya sembunyi-sembunyi. Ini mentalnya luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong buat yang pacaran. Maju Mbak. Maju Mbak, gak apa-apa sini. Iya, saya tuh pengen tahu kalau pacaran tuh ngapain aja gitu. Sini. Mbak, sebutkan nama sama nomor rumah. Sebutkan nama dulu. Namanya siapa? Namanya Sila. Sila keberapa? Sebutkan sila pertama. Oke, Mbak Sila. Mbak Sila punya pacar? Oke, Masya Allah, luar biasa. Sini saya senang sekali hadir di sini. Baru kali ini saya tanya, ada yang pacaran? Ngacung langsung. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, namanya Sila, punya pacar. Namanya siapa pacarnya? Bayu. Oh, namanya Noval. Oke, sudah berapa lama pacaran? Sebulan. Oh, pacaran baru sebulan. Oke. Kalem. Sabar. Penonton sabar. Ada orang tuanya nggak di sini? Ada bapaknya. Oke, nanti Pak, gampang Pak. Oke, sekarang Mas Bayu mau nanya lagi. Kalau Mbak Sila pacaran tuh ngapain aja sih pacarannya? Cuman ngechat. Oh, berarti chat-chatan. Oke, berarti yang cowok ngechat cewek, yang cowok ngechat cewek. Ini berarti chat-chatan gitu ya. Oke. Menurut Mbak Sila, pacaran itu boleh nggak sih? Enggak. Oke. Kalau nggak boleh, kok Mbak Sila ngelakuin kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira-kira Mbak Sila lebih sayang bapak ibunya atau sayang pacarnya? Bapak ibunya. Oke. Berarti kira-kira sayangnya ke pacarnya tidak melebihi rasa sayang bapak ibunya. Iya gitu. Oke. Nah, sekarang Mas Boy nanya, kira-kira kalau misalnya orang pacaran itu mengalirkan pahala jariah atau dosa jariah buat bapak ibunya? Dosa. Katanya sayang sama bapak ibunya. Katanya sayang, kok mengalirkan dosa? Kalau orang pacaran mengalirkan pahala jariah ke bapak ibunya, kata Mbak Sila. Betul? Betul nggak? Oh enggak. Nah, katanya sayang. Mau nggak tidak mau mengirimkan dosa jariah? Mau nggak? Mau. Mau nggak memutuskan pacarnya? Mau? Serius? Ini kelas berapa Mbak? 4 apa? SD. Oh alah, 4 SD. Oh, 4 SD tuh.
Saya kira sudah SMP. Ya pantes lah, cintanya masih cinta gini-gini. Aduh, saya harus bagaimana nih ya, Masya Allah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Sila ya. Ya, semoga segera putus sama pacarnya. Pak, Bu, zaman saya dulu SD, ketika mau pacaran itu nggak pakai WA, pakai apa? Surat. Betul ya? Catet, set, lempar di kelasnya. Ding. Begitu dibalas lagi. Ding. Nah, pacaran saat ini lucu, Pak, Bu. Anak-anak SD, saya pernah mendengar langsung kalimatnya apa manggilnya? Kakanda Adinda. Nanti naik lagi misalnya SMP, sudah pakai ayah bunda. Wah, Masya Allah. Nanti SMA sudah pakai apa? Umi Abi. Begitu nanti sudah kuliah, pakai almarhum dan almarhumah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada yang mengatakan begini, Pak, Bu, kepada saya, Mas, saya kan pacaran nggak ngapa-ngapain. Pertanyaan saya lah, ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Betul? Buang-buang waktu. Ada lagi yang bilang kepada saya, Mas, saya itu pacarnya pacaran syar'i. Gimana itu? Ya diawali dengan bismillah. Pacarku, yuk awali pacaran dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pulang dari pacaran, sayangku, pacaran kita selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap nggak boleh pacaran ya pacaran, syar'i ya syar'i. Coba deh kita cek beberapa kasus-kasus yang terjadi. Kapan-kapan saya request ini kayaknya saya butuh sentuhan di sini. Kapan-kapan kita adain forum anak-anak muda dan remaja di sini. Sepakat? Cuma satu orang yang jawab. Sepakat? Masih satu orang jawab. Sepakat? Oke, beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Jadi saya ada materi tentang seputar anak-anak muda. Kapan-kapan kita belajar bareng lah tentang itu ya. Mungkin Syawalan atau kapan. Nah, maka ini PR penting, Pak, Bu. Ini PR penting. Selalu saya tanya kepada siapapun. Siapa, khususnya anak-anak muda ya, siapa di sini yang cinta sama bapak ibunya ngacung? Yang cinta sama bapak ibunya ngacung. Oke, turunkan. Siapa di sini yang tidak mau pacaran ngacung? Ya, soalnya saya sekarang tuh, oke turunkan. Soalnya Bu, Pak, saya tuh sekarang kalau di Kulon Progo itu terkenal orang yang suka memutuskan pacar orang. Jadi ketika saya sowan ke sekolah, kita ada deklarasi putus massal. Mbak Sila, sekolah di mana? SD 2 Wates. SD 2 Wates itu mana? Hah? Sogan. Kok Sogan? Ya, oke, sudah kita lanjut saja ya. Masih ada waktu? Masih? Oke ya. Ada juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang bilang ke panitia pengajian gini, jangan ngundang Mas Bayu lagi deh. Kenapa? Orangnya bikin candu katanya, gitu. Masya Allah. Kirain berbahaya, ternyata bikin candu. Ternyata saya ini lebih bahaya daripada narkoba. Baik, kita kembali ke laptop, bapak-bapak, ibu sekalian, rahimakumullah. Maka saya selalu ketika ngisi di remaja, ngisi di bapak-bapak, selalu saya mengatakan tentang masalah bab pacaran. Kenapa begitu? Karena banyak stigma yang terjadi. Orang tua itu membolehkan anaknya berpacaran. Padahal kalau kita lihat kasus-kasus dimanapun tuh berada, banyak sekali kasus-kasus kriminalitas yang terjadi akibat pacaran. Tahu kasus Rubicon? Tahu kasus yang sekarang sedang koma di rumah sakit? Tahu? Akibat apa? Pacaran. Di Kulon Progo terjadi sekali, banyak sekali siswa-siswi itu minta dispensasi nikah muda. Karena apa? Mohon maaf harus saya katakan hamil di luar nikah dan ditarik ulur benang merahnya. Ketemu, awalnya adalah mulai dari berpacaran. Maka Pak, Bu, perhatikan kalimat saya. Pak, Bu, tolong jaga anak jenengan sehingga anak jenengan tidak berpacaran di luar sana. Karena apa, Pak, Bu? Ketika anak jenengan keluar yang dengan bukan mahramnya, ya berpegangan tangan, terus mesra-mesraan, seketika itu juga dosa jariahnya mengalir ke bapak ibunya.
Nice, zina bro, ini ngerti. Kok yuk pacaran lu? Ngerti pacaran ke zina bro, tapi kok yuk pacaran, ini luar biasa. Masya Allah. Maka di Quran surah Al-Isra ayat 32 dijelaskan, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk jadikan lingkungan kita, jadikanlah keluarga kita nih. Karena Pak, perhatikan kalimat saya, Bu, perhatikan kalimat saya. Visi misi jenengan dalam keluarga tuh satu ayatnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari bahaya api neraka. Bapak yang kerja, usahakan kerjanya yang halal. Ibu kalau bekerja, usahakan kerjanya yang halal. Bapak di Quran itu sebagai qawam, dijelaskan dalam Islam. Apa itu qawam? Menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin, orang yang ditiru, orang yang digugu. Ibu jenengan tuh sebagai apa? Al-ummu madrasatul ula, ibu sebagai pendidik pertama, sebagai sekolah untuk anak-anaknya. Dulu Bu, Pak, kalau zaman jenengan waktu masih kecil, habis maghrib pasti dibukain Iqra, betul? Begini bacanya kurang lebih, alif fathah, alif kasro, alif doma, dibaca pinter CTPA. Pinter dulu anak-anak kita, pinter dulu jenengan. Lah sekarang generasi kita, ibu-ibunya megangnya TikTok. Habis maghrib, Lendo sini, ayah bunda bukain apa? Bukain TikTok. Gini loh cara main TikTok yang baik dan benar, akan rusak generasi kita ke depannya. Betul? Betul. Maka yuk kembalilah dengan Al-Qur'an. Bapak, yuk kalau misalnya kerja, carilah pekerjaan yang halal. Nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa banyak, yang penting berkahnya. Jangan sampai melimpah hartanya, penghasilannya besar tapi tidak didapatkan dengan cara yang halal, nanti tidak akan menjadi barokah. Jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh anak istri kita. Seketika ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita, hati-hati, keluarga kita akan jadi bengal ke depannya. Maka hati-hati banget ketika ada makanan yang masuk ke dalam kita itu haram, hidayah akan sulit masuk ke dalam tubuh kita. Yuk, maka pekerjaan juga menjadi ibadah ketika caranya dan tempatnya dan lokasinya juga benar. Yuk bersama-sama jadikan diri jenengan, jadikan diri anak jenengan, jadikan diri panjenengan, semua yang ada di sini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kita coba beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pimpin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa yang dia mengejar ampunan Allah, Allah akan sangat suka kepada orang yang minta ampun kepada Allah. Akan mencari mana hambaku yang senantiasa minta ampun kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekelas nabi, sekelas rasul yang sudah dijamin surganya, masih minta ampun, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita apa? Manusia biasa, ustadz bukan, ulama bukan, apalagi ubaru, masyarakat biasa, orang biasa. Seharusnya kita bisa lebih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam kehidupan kita, saya berikan satu doa dari Nabi Musa. Nabi Musa waktu di zaman Fir'aun, Pak. Nabi Musa waktu di zaman Fir'aun, Bu, dia tidak minta kekayaan untuk mengalahkan Fir'aun. Nabi Musa nggak minta jabatan untuk mengalahkan Fir'aun, tapi Nabi Musa minta apa kepada Allah? Minta dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya. Apa? Rabbi srohli
sadri. Ketika jenengan ada permasalahan dalam keluarga, Rabbi shrahli sadri. Ketika terhimpit ekonomi, Rabbi shrahli sadri. Ketika nggak punya pekerjaan, pusing sudah berikhtiar, Rabbi shrahli sadri. Karena apa? Sekecil apapun masalahnya, ketika hati jenengan sempit pasti akan menjadi besar masalahnya. Betul? Tapi ketika lapang hati jenengan, lapang dada jenengan, sebesar apapun masalahnya akan menjadi kecil gara-gara hati kita sudah menjadi lapang. Maka minta sama Allah, ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Baru minta wa yassirli amri, dimudahkan urusannya. Sekarang saya tanya, jenengan lebih banyak minta atau lebih banyak menghadap kepada Allah? Lebih banyak meminta atau beribadah kepada Allah? Kalau di Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita banyak mintanya berarti mendahulukan apa? Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Berarti salah jenengan. Kita beribadah dulu, menghadap dulu kepada Allah, baru minta. Sama kayak jenengan bekerja, nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung minta gaji kepada atasan, betul? Haruslah tunaikan kewajiban dulu, barulah minta hak dari jenengan semua. Itu. Nah, maka ketika jenengan pengen dilapangkan rezekinya, nah banyak saat ini mengatakan gini, aku itu mencari rezeki mas, aku itu mencari nafkah, tapi banyak kasus yang dia jauh dari sang pemberi nafkah, betul? Dia jauh dari sang pemberi rezeki. Bagaimana konsepnya mau diberikan rezeki yang mantap, rezeki yang berlimpah, sedangkan dia jauh dari yang sang pemberi rezeki, jauh dari sumbernya. Nah, maka Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di momentum Ramadan ini, yuklah semua ajak sanak saudara kita. Nggak boleh ada gap-gapan di Rusunawani, nggak boleh ada grup di dalam grup. Kita ini saudara satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat muslim itu saling bersaudara. Ketika engkau mengaku beriman, maka engkau akan mencintai saudaramu. Maka kita saya berikan analogi seperti ini. Ada bentuk dua mata. Ada mata lalat sama mata lebah. Apa itu mata lalat? Mata lalat tempatnya di mana? Kalau lalat tempatnya di mana, teman-teman? Lalat tempatnya di mana? Di kotoran dan di sampah, betul? Dimanapun tempatnya, dia akan selalu mencari sampah dan selalu mencari kesalahan orang lain, betul? Maka jadilah mata lebah. Dimanapun dia berada, selalu melihat yang bagus. Ada tetangga beli kompor listrik, halah paling mau kredit. Orang yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Yuh, delok kai tumbas AC. Halah paling mau second. Orang yang beli AC kok kita yang kedinginan. Ada kasus terjadi seperti ini di desa, di sebuah desa. Ketika ada tetangganya yang nurunin NMAX, dia yang masuk angin. Serius. Ada seorang ibu-ibu minta dikeroi. Gitu. Bu, aku dikeroi. Ngopo? Aku masuk angin iki. Tumben kok masuk angin padahal orang ngomong ngopo. Oh ya, tonggoku tuku NMAX. Tetangganya beli NMAX kok dia yang masuk angin. Maka iri, dengki, hasad. Mata kita selalu lihatlah yang baik-baik. Kata malaikat, ketika engkau mendoakan kebaikan atas saudaramu, maka malaikat akan mendoakan amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Maka ketika ada orang yang tetangga kita, saudara kita yang sedang naik rezekinya, ya alhamdulillah, semoga kita akan menyusul. Ketika ada anak yang sukses, alhamdulillah anaknya menjadi sukses, semoga anakku kelak menjadi anak yang sukses. Begitu. Maka umat muslim itu tidak akan bisa gap-gapan kalau dia tahu esensi dari bersaudara itu apa. Maka salinglah apa? Kalau dalam Islam itu ketika pengen mau saling mencintai, tahadu tahabu. Apa itu tahadu tahabu? Saringlah memberi kado, memberi hadiah. Yuk aku barjangan iki lo. Oke, kasih. Oke, aku juga barjangan iki lo. Ya, kasih. Saling tukar menukar, tumbuhlah kasih sayang sesama. Saya yakin kalau jenengan Rusunawa ini pengen akrab ke depannya, pengen semakin menjadi berkah, yuk cobalah bikinlah agenda rutinitas ngumpul-ngumpul seperti ini. Karena bisa jadi gap-gapan itu terjadi karena kurang komunikasi. Betul, Madan?
Betul. Nah, maka kenapa kok di ilmu kuliah itu ada namanya ilmu komunikasi? Karena komunikasi itu penting. Pak, yang nikah paling lama di sini siapa? Ngacung. Bu, yang nikah paling lama di sini siapa? Ngacung. Aku hurung. Ada? Siapa? 20 tahun nikah ada? Ada? Usia pernikahannya bukan usianya. Usia pernikahannya paling lama siapa di sini, Bu? Oke, Ibu ya. Oke. Pertanyaan saya, ya presentasi jenengan nikah itu setiap hari apa? Pembahasannya apa? Yang paling banyak dilakukan apa? Tuh. Iya. Betul. Yang terpenting 99% dalam pernikahan yakni adalah komunikasi. Ada suami bunuh istri gara-gara ada istri bunuh suami gara-gara ada bapak bunuh anak gara-gara ada ibu bunuh anak gara-gara Ketika ekonomi himpit, ketika rezeki lagi misalnya seret, cobalah dikomunikasikan baik-baik. Pak, ibu, wanita, kalau dalam Islam itu dikatakan sebagai apa? Tulang rusuk, betul? Tulang rusuk itu lurus apa bengkok? Bengkok. Maka fitrahnya ibu itu, fitrahnya wanita itu dia bengkok. Kalau kita paksa kita luruskan, maka dia akan patah. Tapi kalau kita biarkan dia membengkok, dia akan bengkok terus. Maka apa? Cukup dinasihati dan cukup dirangkul. Betul? Betul. Dan ibu, bapak tuh tolong ketika membahas sesuatu, tolong kenyangkan dulu perutnya. Jangan ujuk-ujuk mulai kerja langsung, Pak, setoran. Nah, saya yakin mesti wah begitu. Kenyangkan dulu perutnya, baru pelan-pelan komunikasi yang baik, Pak. Gimana hari ini?